selamat datang kembali di program kami Mitra Tani Online The Explorer. Hari ini kita mampir ke daerah Salaman, Magelang, mengunjungi tempat produksi selondok dari singkong. Lagi-lagi singkong, ternyata di Magelang singkong ini bisa dibilang primadona ya. Diolah jadi apa aja, bisa jadi produk yang nilai jualnya jauh lebih tinggi dan memiliki potensi luar biasa. Gimana nih, apakah di antara kalian ada juga yang mengolah singkong dengan kreativitas masing-masing? Jangan lupa bagikan di komentar ya. Nah, langsung aja nih kita sharing tentang ilmu yang kita dapat dari tempat produksi selondok 35 di Salaman ini. Pak Trimo adalah pemilik usaha produksi selondok 35 ini. Diberi nama selondok 35 berasal dari namanya sendiri, yaitu Trimo atau 35. Beliau memulai usahanya sejak tahun 2015 awal, jadi terhitung sudah 9 tahun menjalani usaha selondok ini. Sehingga pemasarannya pun sudah sangat luas dari Jabodetabek, Sumatera, hingga merambah ke mancanegara seperti Malaysia. Setiap hari, produksi selondok di sini bisa mencapai 1 kuintal lebih untuk per pesanan ya. Jadi bisa dihitung tuh kalau yang pesan ada 5, wah pasti banjir selondok. Tujuan utama Pak Trimo membuka usaha selondok 35 ini adalah untuk memanfaatkan hasil pertanian sekitar menjadi penghasilan tetap. Karena menurut beliau, singkong sangat-sangat berlimpah di sekitar wilayah Magelang dan sangat potensial. Proses produksi selondok ini lumayan agak lama nih, bisa sampai 4 hari totalnya. Dimulai dari pengupasan singkong, pencucian, kemudian diparut dengan alat khusus. Semua jenis singkong bisa dipakai pada produksi selondok, hanya pemilihan umur saja yang mempengaruhi. Karena kadar air dan kandungan pati dari singkong akan berbeda-beda, jadi untuk hasil selondok kurang mengembang karena tidak sesuai umurnya, karena biasanya singkong yang dipilih berumur 1,5 tahun. Lanjut, setelah diparut, kemudian hasil parutan singkong dipres menggunakan alat seperti dongkrak agar kandungan airnya berkurang. Pengepresan ini sampai 2 hari waktunya, baru kemudian diparut lagi, diayak menggunakan ayakan raksasa ini, kemudian dibumbui rasa original. Lalu dikukus di dandang tradisional di atas tungku tanah liat. Setelah selesai pengukusan, kemudian diletakkan di depan beralas sambil diangin-anginkan. Parutan singkong yang sudah dikukus dipisah-pisahkan gumpalannya agar memudahkan pendinginan. Setelah benar-benar dingin, kemudian digiling dan dicetak menjadi adonan panjang berlapis. Baru setelah padat, bisa dilepas-lepaskan perlapisannya untuk dijemur selama sehari di bawah sinar matahari. Kemudian selondok dipotong-potong sesuai ukuran lalu diberikan perasa pedas manis sebagai rasa selain original. Ngomong-ngomong, produksi perasa pedas manisnya asli dari cabai, bawang, dan pendamping rempah-rempah lainnya loh. Jadi dijamin banget nih keautentikannya. Tapi gimana sih cara Pak Trimo untuk mengatasi harga cabai yang melonjak tinggi? Nah, beliau memilih untuk membeli cabai di saat harga cenderung murah atau lebih stabil. Kemudian mengukus dan menimbangnya, lalu menyimpannya di freezer. Cabai yang disimpan di freezer bisa tahan selama 5 bulan. Nah, strategi ini bisa membuat penyediaan bahan baku lebih terjangkau, juga membuat harga selondok bisa tetap stabil dan rasanya tetap autentik. Untuk produksi selondok 35 ini, hasil akhirnya adalah selondok mentah. Kalau nggak sengaja kebuka packagingnya, akan tetap renyah walaupun sampai seminggu, jadi lebih awet nih untuk kirim-kirim kemana aja. Sudah 9 tahun berjalan, mana mungkin nggak ada masalah dan tantangan, tapi beliau berkata, kalau terjadi kegagalan dan masalah, itu jangan putus asa, jangan patah semangat, cari caranya bagaimana mengatasinya. Tantangan yang sering dihadapi pada produksi selondok adalah cuaca, karena sulitnya menemukan bahan baku singkong. Jadi beliau memperluas channel supplier sampai luar Jawa seperti Lampung. Gak cuma sulit menemukan bahan baku, proses penjemuran pun juga jadi terganggu. Sudah ada oven untuk membantu pengeringan, tapi menurut beliau masih kurang maksimal dan membuat biaya produksi meningkat karena butuh listrik dan yang lainnya. Jadi jalan keluarnya adalah menjemur di sela-sela hari hujan agar tetap terkena sinar matahari langsung. Tapi kekurangannya adalah butuh lebih lama untuk mengeringkannya. Jika ketika musim panas selondok bisa kering dalam 1 hari jemur saja, saat musim hujan butuh 2-3 hari untuk kering maksimal. Berdampak juga pada pengiriman ke konsumen yang lebih lama. Pak Trimo mendapatkan ide cemerlang untuk memproduksi selondok singkong ini dari tetangga sekitarnya. Namun karena mereka masih menggunakan proses tradisional tanpa mesin modern, maka produksinya juga sangat minim. Jadi Pak Trimo memutuskan untuk memaksimalkan produksi dengan membuat mesin-mesin pembantu. Omset per bulan pun berjuta-juta, bisa berkali lipat dari bahan baku karena singkong adalah komoditas pertanian dengan harga yang lumayan terjangkau. Beliau juga menjajaki online marketing di berbagai sosmed dan mengikuti banyak event untuk memaksimalkan penjualan.
sehingga produk lebih cepat terjual, lebih cepat terkenal, dan luas wilayah jadi tak terbatas. Beliau berharap akan lebih banyak lagi reseller dan mungkin bahkan bermitra dengan industri besar yang potensial di Indonesia. Untuk itu, beliau mencoba sedikit demi sedikit menaikkan kapasitas produksi dan bermimpi ingin punya pabrik yang luas. Pak Trimo juga memberikan perhatian pada sertifikat halal produknya serta izin-izin lainnya loh. Nah, untuk yang tertarik memulai usaha selondok seperti Pak Trimo, beliau dengan senang hati akan membantu dan mengajari loh. Beliau memberi wejangan untuk yang ingin memulai usaha apapun dari nol. Yang penting yakin dan berani bekerja keras. Tidak ada kotak-kotak antara yang berpendidikan dan tidak. Jika ada kemauan, pasti semuanya bisa. Lokasi usaha tidak harus di pinggir kota atau di jalan raya. Kalau kita yakin, insya Allah pasti bisa. Dan usaha makanan ini menurut beliau tidak ada ruginya. Kalau tidak habis bisa diberikan ke sekitar untuk bersedekah. Jadi nggak ada yang terbuang. Pak Trimo ini lulusan SD tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi dengan usaha selondok ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai menit-menit terakhir. Semoga Moi The Explorer dapat menginspirasi. Jangan lupa tunggu episode menarik lainnya.